Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk terus belajar meskipun kalian belajar dari rumah. Insya Allah hari ini Ustazah akan menyampaikan beberapa materi ringkasan untuk kalian pelajari sebelum menghadapi ujian akhir semester. Nah, perhatikan dengan benar ya, dan semoga anak-anak bisa mengingat dan terbantukan dengan materi yang akan saya sampaikan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak videonya. Bahasa Indonesia. Benda hidup dan benda tak hidup. Manakah yang termasuk benda hidup? Katak, buku, sapi, pohon, atau kursi. Nah, yang termasuk benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena benda hidup ciri-cirinya dapat bergerak sendiri, bernafas, dan memerlukan makanan dan air. Sedangkan sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup karena dia tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, dan tidak memerlukan makanan dan air. Sekarang kita akan mengenal ungkapan pemberitahuan. Banyak hewan yang ada di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Contoh kalimat pemberitahuan ada pada baris pertama. Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Kemudian, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Baris kedua. Kemudian, baris ketiga, manusia memelihara hewan karena menyukai hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, ikan, burung, dan ayam. Baris kelima, selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup di alam bebas. Nah, ada beberapa kalimat pemberitahuan yang bisa anak-anak perhatikan. Dan yang terakhir, contoh hewan liar yaitu singa, buaya, atau ular. Perhatikan percakapan berikut ini. Kemarin aku melihat katak sedang melompat di rumput. Berarti tempat hidup katak adalah di darat. Saya kurang setuju, Torik. Menurutku, katak juga bisa hidup di air. Saya pernah melihat anak katak yang disebut berudu sedang berenang di air. Aku ingat sekarang, aku juga pernah melihat berudu di sungai. Jadi, katak merupakan hewan yang bisa hidup di air maupun di darat. Ya, aku setuju denganmu, Dimas. Nah,
kita dapat memberi sebuah tanggapan dari kalimat pemberitahuan. Sebelumnya kita harus membaca kalimat pemberitahuan dengan baik. Memberi tanggapan harus dengan bahasa yang sopan dan santun. Ungkapan pemberitahuan berisi sebuah informasi. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan mengenal ungkapan pujian. Kita tentu mengenal ungkapan pujian. Ungkapan pujian berisi kata pujian seperti bagus, hebat, dan pintar. Contohnya, Masya Allah, Aisyah sangat pandai merawat tanaman. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Masya Allah, Fatimah sangat rajin belajar merawat tanaman. Alhamdulillah, terima kasih ya kakak sudah ajari Fatimah merawat tanaman. Sama-sama Fatimah. Ayo kita biasakan diri untuk mengucapkan kata pujian dengan menggunakan kata Masya Allah. Selanjutnya, kalimat pemberitahuan. Hewan peliharaan dan hewan liar. Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan peliharaan contohnya kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup di alam bebas, misalnya di hutan. Contoh hewan liar adalah harimau, singa, ular, dan buaya. Cerita tersebut terdapat kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi. Contoh kalimat pemberitahuan adalah Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Hewan liar hidup di alam bebas. Selanjutnya, kita akan belajar membedakan ciri berbagai benda. Televisi, telepon, radio, jam weker, mobil, dan kertas. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Benda-benda memiliki ciri-ciri masing-masing. Setiap benda berbeda bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Ini adalah bola. Ciri-cirinya adalah berwarna merah, bentuknya bulat, ukurannya kecil, dan permukaannya halus. Ini adalah kaleng. Ciri-cirinya berwarna pink biru, bentuknya tabung, ukurannya sedang, dan permukaannya halus. Selanjutnya, matematika. Kita akan mengenal nama bilangan 40 sampai 99. 70, 73, 84, 90,
97. Nilai tempatnya adalah 6 puluhan dan 2 satuan, atau 60 ditambah 2. 79 nilai tempatnya adalah 7 puluhan dan 9 satuan, atau 70 ditambah 9. Membandingkan banyak benda. Lebih dari sama dengan kurang dari. Apel ini berjumlah 41 dan pensil adalah 44. Jadi 41 kurang dari 44. Apel berjumlah 24, jeruk berjumlah 30, dan pisang berjumlah 27. Urutan dari yang paling sedikit adalah apel, pisang, jeruk. Urutan dari yang paling banyak adalah jeruk, pisang, apel. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. Satu keranjang berisi 23 buah pepaya. Satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? 23 ditambah 26 sama dengan 2, 3, 2, 6. Kita hitung bersusun panjang. 3 ditambah 6 adalah 9. Dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jumlah buah pepaya Pak Tani berjumlah 49. Selanjutnya kita akan belajar pengurangan. Siti anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak terpakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Siti memiliki 43 buah buku dan dia ingin menyumbangkannya 21 buku. Kita hitung bersusun dengan cara bersusun panjang. 43 dikurang 21, kita hitung 3 dikurang 1 sama dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 43 buku Siti dikurangi 21 yang akan disumbangkan, dan yang tersisa adalah 22 buku. Nah, demikianlah anak-anak materi ringkasan yang bisa Ustazah berikan, dan semoga bermanfaat ya. Ustazah doakan kalian akan dimudahkan oleh Allah ketika nanti menghadapi ujian akhir semester. Jangan lupa banyaklah berdoa dan tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain.
kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.